Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nima Dela Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Akhir Pekan Tribun Bali. Berikut ini berita akhir pekan Tribun Bali yang mungkin Anda lewatkan. Fakta menarik terusan Suez yang perlu Anda ketahui. Kandasnya kapal Evergive atau kapal Evergreen pada tanggal 23 Maret 2021 membuat terusan Suez menjadi pusat perhatian dunia. Terusan yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah itu memang legendaris. Suez juga merupakan jalur laut tersibuk di dunia dan perlu Anda ketahui bahwa sejarah terusan Suez sangat panjang. Berikut ini 10 fakta terusan Suez seperti dilansir Reuters pada Rabu 24 Maret 2021. Pertama, pangkas jarak Asia dan Eropa. Terusan Suez menghubungkan antara benua Afrika dan Asia serta menjadi jalur laut terpendek antara Eropa dengan daratan di sekitar Samudra Pasifik bagian barat dan Hindia. Sebelum hadirnya kanal tersebut, kapal dari Asia ke Eropa dan sebaliknya harus melewati Tanjung Harapan Afrika. Kedua, sejak pemerintahan Senusret III. Kanal pertama terusan Suez digali pada masa pemerintahan Senusret III, Firaun Mesir pada tahun 1887 hingga 1849 sebelum Masehi. Ketiga, ide Napoleon Bonaparte. Setelah menaklukkan Mesir pada 1798, Napoleon Bonaparte mengirim tim surveyor dan secara pribadi untuk meneliti tanah genting Suez dan kemudian membangun kanal dari Laut Merah ke Laut Tengah. Keempat, pakai cara kerja paksa dan mesin. Dimulai pada akhir 1861, puluhan ribu petani menggali bagian awal kanal dengan tangan dan peralatan seadanya. Perkembangan sangat lambat dan memakan banyak korban jiwa. Dihadapkan dengan kekurangan pekerja yang kritis, Ferdinand de Lesseps dan perusahaan saluran terusan Suez mengubah strategi mereka dengan menggunakan beberapa kapal keruk bertenaga uap serta bertenaga batu bara. Kelima, lahirnya ide patung Liberty. Ketika terusan Suez hampir rampung pada tahun 1869, pematung Prancis Frederic Auguste Bartholdi mencoba meyakinkan Ferdinand de Lesseps dan pemerintah Mesir agar dia bisa membangun patung yang rencananya ditempatkan di pintu masuk kanal itu. Namun karena terkendala suatu hal, proyek ini tidak pernah terwujud. Bartholdi terus merealisasikan idenya untuk patungnya dan pada tahun 1886 ia akhirnya meluncurkan versi lengkapnya di New York Harbor. Dan secara resmi disebut Liberty Enlightening the World, yang dimana monumen itu kini dikenal sebagai patung Liberty di New York, Amerika Serikat. Keenam, Mesir menasionalisasi Suez. Mesir menasionalisasi kanal ini pada tahun 1956 dan memicu serangan oleh pemegang saham Inggris dan Prancis yang bersama dengan Israel. Otoritas terusan Suez milik Mesir lalu didirikan pada Juli 1956 dan mengatur operasional jalur laut tersebut. Ketujuh, perang di terusan Suez. Pada Juni 1967, Mesir dan negara-negara Arab lainnya berperang melawan Israel dalam pertempuran yang dikenal sebagai Perang 6 Hari. Terusan Suez rusak parah akibat menjadi medan perang dan pasukan kedua pihak berkemah di dua sisinya. Terusan Suez ditutup sampai setelah Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Kedelapan, gagal selesaikan terusan Panama. Setelah berhasil menyelesaikan terusan Suez, Ferdinand de Lesseps mengembangkan gagasan untuk membangun kanal lain di atas tanah genting Panama di Amerika Tengah. Proyek ini dimulai pada tahun 1881, 12 tahun setelah terusan Suez selesai, tetapi mengalami banyak kegagalan serta kemalangan di bawah manajemen Lesseps, termasuk penyakit mematikan bagi banyak pekerja. 9. Meningkatkan pendapatan.
Pada tahun 2015, Mesir memperpanjang terusan Suez yang menurut SCA akan meningkatkan pendapatan tahunan menjadi 13,2 miliar dolar Amerika Serikat yang kini 190,2 triliun rupiah pada tahun 2023. 10. Terusan Suez macet. Terusan Suez menjadi berita besar pada akhir Maret 2021 ini karena macet dan ditutup akibat ada kapal tersangkut diagonal di kedua sisi kanal. Dan akibatnya 200 kapal terusan Suez lainnya harus antre masuk dan beberapa memilih memutar ke rute lebih jauh serta kerugian dunia tak ternilai jumlahnya.